Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala wa hadiyan wa hadiyan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila alihi wa sahbihi wa sahbihi wa ahli baiti wa rahmatullahi wa barakatuh wa alihi wa muqarrabin wa jami'in tabi'in wa tabi'in wa ila jumlatillah wa awliyatillah nabatan wa ila jami'il muhaddisin wa fashirin khusyuk sayyidina wa tabari wa syahdu badrul jilani wa syafa'atin ar-rasyid wa sayyidina al-qutubi wa sayyidina ibnu kasir wa sayyidina al-mahalli wa sayyidina asyidi wa sayyidina Sulaiman al-Jamal wa sayyidina Masyawli wa sayyidina Syawkani wa sayyidina Mahmud al-Alusi wa sayyidina Nawawi al-Batani wa sayyidina Ahmad bin Mustafa al-Marahi wa sayyidina Ibn Ashir wa sayyidina Buya Hamka wa sayyidina Mutawali al-Sya'rawi wa sayyidina Tattawi wa sayyidina al-Azuri wa sayyidina Muhammad al-Yashukuni wa sayyidina Quraisyir wa khusyuk ilaikil bisri Mustafa Rabbang wa ilaikil masyayikhina masyayikhina syawli lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat 253. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sabri wassalah innallaha ma'as sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Ya ayyuhalladzina ilik wong akeh amanu kang padha iman sapa si alladzina ista'inu podo amrih pitulung sapa sira kabeh bisa berikhlawan sabar wassalati lan salat. Innallaha satuhuni Allah iku ma'as sabirin ing dalem sertane wong kang padha sabar-sabar kabeh. Wala taqulu lan aja padha ngucap sapa sira kabeh liman marang wong yutalu kang padha dipateni saya sing iman fisabilillah ing dalem fisabilillah ing dalam golongane agama Gusti Allah. Fisabilillah ing dalam ngegungaken agama Gusti Allah. Amwatun wis padha mati. Bal ahya'un balik isih padha urip walakin la tashkurun tetapi ora padha ngerti sapa sira kabeh. Kita wasyaripun 153. Wong-wong mukmin padha diilingake didhawuhi supaya padha sabar nandhang juba lan salat supaya kanthi sabar lan salat mau apa kang dadi tujuane wong-wong mukmin kang bagus-bagus bisa ketekan luwih-luwih kebagusan ing akhirat. Faedah ningali ayat iki sekabehane cita-cita umat Islam kang bagus luwih-luwih cita-cita izun Islam wal muslimin iku bisa hasil kudu kanthi kekuatan zahir lan batin, kudu kanthi kesabaran lan nyuwun marang Allah Ta'ala, gumantung marang doa sarasan tanpa kesabaran ora prayoga. Semono uga ngendel-ngendelake ketabahan sarasan tanpa eling nyuwun pitulung saking pangeran uga ora prayoga. Sebagai saya katakan, nalika perang Badar muslimin kang mati ana ing peperangan akeh ana 14. Sahabat Muhajirin akeh ana 6, sahabat Ansar 8. Nalika iku suarane wong-wong kafir lan wong-wong munafik mengkene. Fulan mati, entek sejarahe, entek enake lan liya-liyane maneh. Nuli ayat nomor 154 iki tumurun kang surasane nolak genemane wong-wong bodho. Wong-wong kang mati ana ing pertempuran sabilillah iku senajan nyawane metu saking jasate nanging isih ateges urip jalaran dheweke tansah tanpa kenikmatan saking Allah Ta'ala ananging wong-wong ora padha ngerti.
Ya ayyuhalladzina, hai orang-orang yang beriman, ista'inu bisabri wassalah. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Ayat ini pun populer, sering dijadikan dalil bagi kita agar senantiasa kita bersabar. Karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar ini kalau menjelaskan tentang apa sabar melalui ayat ini, kita harus flashback ke belakang. Flashback ke ayat sebelumnya. Ayat 152 ini, Gusti Allah memerintahkan kepada kita agar salah satunya washkuruni. Sebelumnya ayat sebelumnya dikatakan fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah kalian semua kepadaku, maka aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu menjadi orang yang kufur. Pada ayat ini Gusti Allah memerintahkan kita untuk bersyukur. Di ayat ini Gusti Allah memerintahkan kita untuk bersabar. Dan Allah nanti akan menjelaskan tentang hikmah sabar. Nah, kenapa seperti itu? Tentang ayat ini dikongkon syukur, tentang ayat saat ini dikongkon sabar. Tentang tafsir Ibnu Katsir itu diterangkan bahwasanya seorang hamba, siapapun itu, dia hamba yang beriman, siapapun hamba yang beriman, ini kok ada kalanya dia itu nampa nikmat. Ketika dia menerima nikmat, ketika dia nampa nikmat, maka dia harus bersyukur. Sebelum ada kalanya seseorang hamba yang mukmin itu mendapatkan cobaan. Urip kan yo gak oleh nikmat terus. Kadang-kadang ada hal yang tidak disenangi, Lah, kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak dia sukai, mendapatkan cobaan, maka dia harus bersabar. Jadi lek oleh nikmat kudu syukur, lek oleh sorrow tertimpa kesengsaraan, maka dia harus bersabar. Kalau ini beri kita sih dikatakan, bahwa ini tafsir Ibnu Katsir, Kanjeng Nabi itu nanti dahulu. Hadisnya seperti ini, ajaban, dawuh, mengagumkan, lil mukmin dari wong sing mukmin. Napa sing mengagum, napa sing gawokno, layak dilahu lahu qada'an illa kana khairan lahu. Tidak ada sesuatu pun yang ditakdirkan oleh Allah kepada dia kecuali itu semua bagus. Dari wong mukmin, apa saja yang sudah ditakdirkan oleh Allah itu adalah sesuatu yang bagus. In asobat wisarrokum fasyakara kana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang menyenangkan, maka dia akan bersyukur dan itu baik baginya. Tapi wa in asobathu dharraku fasabara kana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan sesuatu sing sengsara, menyengsarakan, suatu kesengsaraan, kemelaratan, bahaya atau apapun itu dorok kanani, maka seorang yang mukmin itu bersabar dan itu baik baginya. Tentunya hadis Sahih Muslim, hadis Sahih Muslim riwayatnya redaksinya hampir sama. Sahih Muslim juz kali hadis nomor 2999. Waktu kalau lagi nomor riwayat ini, tapi itu dikatakan hampir sama. Ajaban li amril mukmin, gawokno li amril mukmin, gawe perkara wong sing mukmin. Inna amrahu kullahu khairun. Hadisnya Sahih Muslim hadis nomor 2999. Inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya perkara wong mukmin kullahu kabeh iku
khairun, api. Jadi bagi orang yang mukmin semua perkaranya itu adalah bagus. Sing terkoni tafsir Al-Ibnu Katsir dikatakan sing apa sing dadi qadha Gusti Allah, kepastiane Gusti Allah itu api dari sing wong mukmin. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asabat sakwa syakara fa kana khairan lahu. Tidak ada satupun orang kecuali orang yang mukmin. Jika dia mendapatkan bahagia, dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabathu darru sabara fa kana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyedihkan, yang tidak disenanginya, maka dia bersabar karena itu lebih baik baginya. Jadi maksudnya hadis ini, maksudnya begitu juga maksudnya ayat ini. Bagi wong sing mukmin, bagi orang yang mukmin itu sebenarnya tidak ada itu yang namanya takdir yang jelek. Kalau pada ini mana? Dari wong sing mukmin itu sebenarnya tidak ada konsep takdir buruk. Betul. Semua yang ditakdirkan oleh Allah itu baik. Mungkin jenengan tadi muskil. Loh, bukannya rukun iman. Di terakhir rukun iman pada qada dan qadar. Biasanya itu ono tambahane khairihi wa syarrihi. Api takdir utawa eleke takdir. Berarti kan ada takdir sing elek. Kalau dilihat dari sudut pandang manusia, tentu ada sesuatu itu yang dinilai jelek. Kalau dilihat dari sudut pandang manusia, kalau contoh ono dua saudara kandung, sing siji sugihne gak ketulungan, sing siji dadi wong sing gak duwe. Tentu dalam sudut pandang manusia, sing gak duwe iki berarti sesuatu yang buruk. Dulur siji sugihne gak karu-karuan, sing siji kiri gak duwe. Dalam sudut pandang manusia, tentu yang gak duwe niku, sing kiri itu adalah mendapatkan sesuatu yang buruk. Padahal pada hakikatnya semua yang diraih oleh orang iman, baik sing sugih ataupun sing kiri, itu pada dasarnya sama-sama ujian dari Allah. Sing sugih diuji, apa dhek iso syukur, sing kiri diuji, apa dhek iso sabar. Jadi tidak ada takdir jelek, tidak ada takdir baik. Lek sing sugih iso syukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Sing gak duwe iso sabar, maka itu juga merupakan kebaikan baginya. Podo-podo api ini. Cuman lek kula kali panjenengan kalau kepingin diuji atau kepingin diuji sing sugih. Kepingin diuji sing sugih. Pada dasarnya keduanya itu bahasa sugih bakak duwe. Pada dasarnya itu adalah ujian. Kalau bisa menyikapi ujian itu dengan baik, artinya sing sugih iso syukur, sing kiri iso sabar, maka pada hakikatnya dua hal itu baik. Jadi yo api kabeh, sugih yo api, kiri yo api. Pada hakikatnya seperti itu. Tapi menurut pandangan sudut pandang manusia, kiri itu gak enak. Menurut sudut pandang manusia ya, kiri itu gak enak. Tapi bagi sudut pandang Gusti Allah, kalau seseorang itu bisa bersabar, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Jadi kabeh itu api. Jadi lek dikembang mana? Gak hanya kekayaan atau kemiskinan, sampai kembang kabeh. Kok ono wong diparingi loro, pada dasarnya itu adalah baik bagi dia. Selama dia bisa sabar. Kok ono wong gak duwe bojo, sabar. Pokoke sabar. Opoke sing gak nyenengno itu pada dasarnya baik. Pada dasarnya baik. Hadis sore ajaban li amri mukmin gawok nang perkara wong mukmin inna amrahu kullahu khairun.
Sesungguhnya semua perkara orang yang mukmin itu baik. Apa yang sudah menjadi keputusan Allah, menjadi qada Allah, itu pada dasarnya baik. Tidak ada yang buruk. Pokoknya itu mah lek oleh sing nyenengno ati kudu akeh syukuri. Lek ono sing gak nyenengno ati, sing menyengsarakan kudu akeh sabari. Angel, ini ngomongin konsepnya seperti itu. Jadi artinya itu tidak ada takdir baik, tidak ada takdir buruk. Semuanya baik bagi orang yang mukmin, bagi orang yang mukmin. Tapi kalau sing orang mukmin, orang sing kufur, ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia tidak mau bersyukur. Kalau dia mendapatkan kesengsaraan, dia tidak mau bersabar. Jadi lewat ayat ini Allah jelaskan bahwasanya sarana yang paling baik untuk menanggung segala macam cobaan itu adalah dua. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Dengan sabar dan sholat. Ayat ini redaksinya hampir sama dengan surah Al-Baqarah ayat 45. Dia yang sesiji. Tentu Gusti Allah Daud wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Nah, tolonglah kamu dengan sabar dan sholat, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya itu adalah yang sesuatu yang berat. Illa al khawsiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Tentunya hadis juga diriwayatkan bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza hasbu amar sholat. Kanjeng Nabi ketika beliau itu mendapatkan kesedihan, ketika Kanjeng Nabi itu mendapatkan kesedihan, Kanjeng Nabi itu memperbanyak sholat. Ketika Kanjeng Nabi itu mengalami kesedihan, Kanjeng Nabi itu memperbanyak sholat. Jadi lewat keterangan ayat ini maka kita harus menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong kita ketika menghadapi apapun cobaan di dalam hidup kita. Dan sabar itu tafsir Asy'ari dikatakan sabar itu macamnya tak tahu. Asy'ari itu salah satu. Sabar itu ana telu. Siji, sabar ala ta'ati bidawami fi'liha. Si pertama, tafsir Asy'ari dikatakan sabar itu ada tiga. Yang pertama itu apa? Sabar menjalankan ketaatan dengan cara menjalankan secara terus-menerus ketaatan tersebut. Terus sabar dalam ketaatan dengan terus-menerus menjalankan ketaatan itu. Itu nomor siji. Sing nomor loro wasabrin 'anil maksiati bidawami tarkiha. Sabar yang nomor dua itu sabar meninggalkan maksiat dengan cara terus-menerus meninggalkannya. Siji, sabar menghadapi menjalankan ketaatan. Loro, sabar meninggalkan maksiat. Sing nomor telu, sabar alal bala'i bihamdillahi wa syukrihi alaiha. Fayakuna syakiron ala sarra'i wa dharra'i. Sing nomor telu, sabar ketika mendapatkan musibah, sabar ketika mendapatkan bala dengan cara tetap memuji Allah dan syukur kepada Allah terhadap musibah yang terjadi padanya, karena dia bersyukur atas setiap hal yang membahagiakan dan hal yang menyengsarakan. Jadi sabar dibagi menjadi tiga: sabar menjalankan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, sabar menghadapi musibah. Nah, di antara ketiga sabar itu
sing kedudukane paling dhuwur wa aqdamuha kedudukan sabar yang paling tinggi itu adalah as-sabru anil ma'asi. Jadi ketika dikatakan wa aqdamuha as-sabru anil ma'asi, sabar yang paling tinggi kedudukannya itu adalah sabar meninggalkan maksiat. Kalau contoh, misalnya mawon, orang wong padha nglumpuk terus padha ngrasani kancane, padha ngrasani wong liya. Kula karo panjenengan sing ketika niku gurung melok, ketika ono wong ngrasani, ketika ono wong iki ngrasani, kira-kira kene melok ngrasani apa ngalih? Lek iso ngalih iku termasuk sabrun anil ma'asi. Berat. Ana kanca padha ngrasani. Kepingin apa jadi aku melok ngrasani. Ini kepingin melok ngrasani. Tapi kalau kita bisa meninggalkan itu, maka itu kita mendapatkan kedudukan sabar yang paling tinggi. Mungkin misal diterangkan derajatnya berapa. Jadi sabar yang paling tinggi adalah ketika kita bisa meninggalkan maksiat. Contoh mana? Jadi kalau teman-teman, contohnya jenengan misalnya tuku barang, tuku TV, tuku HP, tuku apa, tuku sesuatu yang nilainya lumayan besar. Sing layan SPG, misalnya ya, sing layan SPG. Baru SPG ini kayak nomor telepon, kayak nomor HP, kayak nomor WA. Kira-kira sampai simpen apa enggak? Simpen. Masih aku boleh tak simpen. Terus panggungno delok story WA akhirnya iso WA-WA-an panggungno kejak. Misalnya panggungno dhek ngejak ketemuan ngejak mangan misalnya. Sampai nyekel duit. Kira-kira diiyoi apa enggak? Iya. Nyekel duit lho ya posisi nyekel duit. Lek nyekel duit sih ya gak usah dibahas kan nyekel duit. Tapi kalau nyekel duit, ono wong kok SPG-nya baris kita habis beli barang disimpen nomor kok ngejak ketemuan ngejak mangan. Kira-kira diiyoi. Tapi kalau kita bisa menolak ajakan itu, maka kita termasuk sabar anil ma'asi, dan itu adalah kedudukan sabar yang paling tinggi. Sing nomor 2, derajat yang nomor 2, wa aqallu minhu as-sabru 'ala tha'ah. Derajat sing nomor 2, dia nang misore anil ma'asi niku ninggalno maksiat iman, sabar menjalankan ketaatan. Misalnya jenengan jamaah 5 waktu, ini apa? Bahwa ngaji ini apa? Tapi kalau kita mau bersabar, gelem jamaah 5 waktu, gelem ngaji setiap minggu, bahkan mungkin 1 minggu beberapa kali, bahkan sampai setiap hari gelem deres Quran setiap hari, maka itu adalah bagian dari sabar menjalankan ketaatan, sabar ala taat. Monggo wong wedok ya bongkone sumuk kaya ngene, kudu dibuka ae kudune, kudu dasteran ae. Sabar ala taat dengan cara menutup aurat. Itu bagian dari sabar ala taat. Wis kepingin ya wis sumune kaya ngene, udan bisa kok iki wis bulan Oktober durung udan-udan sumuke luar biasa. Kepingin ya buka aurat. Tapi masih menutup aurat berarti dia sabrun ala taat, sabar menjalankan ketaatan. Itu derajat sabar yang nomor 2. Sing paling nisor itu adalah sabar alal balai, sabar ketika mendapatkan musibah, kehilangan HP, kehilangan kecopetan dompet atau apapun itu, kesandung atau kena tabrakan atau dan lain sebagainya, lalu kita mengucap istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pada dasarnya sabar yang paling rendah.
Sing paling tinggi sabar meninggalkan maksiat, sing nomor loro sabar menjalankan taat, sing nomor telu sabar menghadapi musibah. Tenggone mriki dikatakan sabar menghadapi musibah niku iki kula buka teng kitab Iyo, ini menurut keterangan kitab Iyo yang dawuh Sayyidina Ali. Mriki dikatakan an-nasabira alal balai, sak temene wong sing sabar menghadapi ujian. Yarfa'uhu wa hu salasami'ati darajatin baina kulli darajatin kama baina sama'i wal ardi parrotan. Wong sing sabar menghadapi musibah itu dia mendapatkan 300 derajat, yang mana jarak antara satu derajat dengan derajat yang lain, jarak antara 2 derajat itu sama dengan jarak antara langit dan bumi 1 kali. Jadi wong sing sabar menghadapi musibah oleh 300 derajat, jarak antara 2 derajat itu seperti langit dan bumi 1 kali. Sementara wasabiru ala dawami taati, wong sing sabar menjalankan ketaatan, yarfa'uhu wa hu sittami'ati darajatin, Allah mengangkat derajatnya sebanyak 600 kali. Baina kulli darajataini kama baina sama'i wal ardi marrataini. Jarak antara 2 derajat itu sama seperti langit dan bumi 2 kali. Sing man 300, jarak antara 2 derajat sama seperti langit bumi 1 kali. Saiki 600, jarak antara 2 derajat itu seperti langit bumi 2 kali. Sabar yang paling agung, sabar yang paling gede itu adalah sabar ambil ma'asi, meninggalkan maksiat. Karena nopo? Tentu ini dikatakan yarfa'uhu wa hu tis'ami'ati darajatin, Allah mengangkat derajatnya 900 derajat. Baina kulli darajataini kama baina sama'i wal ardi salasana rotin. Jarak antara 2 derajat itu sebagaimana langit dan bumi 3 kali. Jadi sabar meninggalkan maksiat itu adalah kedudukannya derajat yang paling tinggi. Lanjutannya ayat, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nabi, yang seseorang yang derajatnya nabi, itu pun nabi diberi ujian yang besar. Derajatnya yang seperti nabi, itu kan selalu ujian juga. Contoh sing kedua, contoh Nabi Yakub. Itu berpisah dengan anaknya Nabi Yusuf. Karena sampai setelah kabeh dari langit Nabi Yusuf dijungkak di lepok orang sumur. Itu jarak berpisahnya Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub, Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf. Itu jarak berpisahnya itu menurut pendapat yang paling banyak yang kalau baca itu 80 tahun. Betapa lamanya jarak berpisah antara Nabi Yakub dengan anaknya Nabi Yusuf. Ini menurut sebuah pendapat sing masyhur itu 80 tahun berpisah. Walaupun ada yang mengatakan 35, ada yang mengatakan 20. Tapi saat titik-titik itu namun 20 tahun. Maksudnya dari pendapat sekian ulama loh, sing paling titik itu 20 tahun. 20 tahun itu bukan waktu yang pendek. Artinya Nabi Yakub diuji kados ngoten berpisah dengan anaknya sampai menurut pendapat yang paling rendah 20 tahun. Nabi Yusuf itu difitnah terus dipenjara. Nabi Yusuf itu difitnah di penjara. Itu wakilan itu sampai 7 tahun lamanya di penjara. Masih mengatakan 5, masih mengatakan 7. Antara 3 sampai 9. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7. Tapi Nabi Yakub gelem iso sabar, Nabi Yusuf juga iso sabar. Makanya innallaha ma'as-sabirin, sing dimaksud apa? Bil auni, pertolongan Allah. Siapapun di antara kula kali panjenengan yang mendapatkan musibah, ingatlah nabi-nabi dulu sing derajate nabi iku ya oleh ujian, dan mereka bisa sabar akhirnya mendapatkan pertolongan Allah. Nabi Yusuf sama di penjara sekian tahun, 5 tahun, 7 tahun, akhirnya dikeluarkan, akhirnya menjadi menteri atau menjadi cara saat ini kabulok, menjadi menteri urusan
pertanian, untuk urusan makan, untuk urusan pangan. Terus kalau kita mau bersabar, maka pertolongan Allah akan datang. Pun kita lanjutkan. Lanjutannya ayat 954. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Ada beberapa riwayat tentang asbabun nuzul ayat ini. Kalau maos setidaknya 2 tafsir yang diceritakan tentang asbabun nuzul ini. Dan kitab Lubabun Nuzul di asbabun nuzul kalangan Syekh Jalaluddin Asyuti itu tidak disebutkan asbabun nuzul ayat ini. Terus kitab Lubabun Nuzul itu adalah kitab yang mengkhususkan menceritakan tentang asbabun nuzul ayat-ayat Al-Quran. Tapi tentu itu tidak diceritakan tentang asbabun nuzul ayat ini. Tapi kalau ada 2 tafsir yang menceritakan tentang asbabun nuzul ayat ini. Tafsir yang pertama tafsir Asyawi. Pemikir Imam Asyawi yang ditakan hadil ayatun nuzilat fi qatla Badar. Ayat ini turun ketika Kanjeng Nabi selesai perang Badar. Wa kana al-maqtul minal muslimina arba'ata asyara. Pasukan Islam yang terbunuh itu sebanyak 14. Sesuai kali sing diterangno niku wau kalau disarai sing 6 teko Muhajirin, sing 8 teko Ansor. Ada pasukan 14 pasukan Islam itu terbunuh, 6 dari Muhajirin, 8 dari Ansor. Lalu orang-orang musyrik dan orang-orang munafik berkata, lamma qala musyrikun wal munafiqun. Orang-orang musyrik dan orang-orang munafik berkata, haula qad matu wa bayyi'u ala anfusihim al hayata. Orang-orang itu telah mati dan menyia-nyiakan hidupnya, menyia-nyiakan keenaan hidupnya. Waqad tiddamu annahum matu fi mardhati Muhammadin. Fanuzilat hadhil ayat. Terus mereka mengklaim bahwasanya mereka itu berjuang mati atas keridhaan Muhammad. Orang-orang yang berperang itu berperang mengaku mengklaim terus orang musyrik loh ini terus orang musyrik. Mereka itu mengklaim bahwasanya mereka itu mati mendapatkan ridho Muhammad. Maka turunlah ayat ini. Redaksi yang sedikit berbeda tetap sami tenggone perang Badar umat Islam mesti sedo 14. Cuman tafsir Al-Munir karena semua bahasa ini didakwakan wasababu an-nasakan yang guruna al-rajuli yuqtalu fi sabilillah. Sebabnya tafsir Al-Munir karena semua bahasa ini itu diceritakan sesungguhnya ada manusia yang ngomong marang wong sing terbunuh, ngomong nang wong liya yang mana ada orang yang terbunuh yang gugur di jalan Allah. Ngomongnya apa? Mata fulan wa dzaba'an hunaiud dunya wa ladzabuha. Fulan iku wis mati, mari ngono dia sudah hilang kenikmatan dunia dan kelezatan dunia. Fanzalallahu hadhil ayat. Maka kemudian Allah menurunkan ayat ini. Terus ayat ini setidaknya ada kesamaan tentang ceritanya. Kalau ayat ini turun berkenaan dengan perang Badar, lalu ada 14 pasukan Islam yang terbunuh, terus orang-orang menyangka kalau orang-orang yang terbunuh itu mati, padahal mereka tetap hidup. Nah, ayat ini, ayat surah Al-Baqarah ayat 154 ini serupa dengan surah Ali Imran ayat 139. Dan berikut Gusti Allah dawuh wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu benar-benar mengira bahwasannya orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Ayat ini populer
terutama didamel ketika ana khol wali utawa ana khol wong-wong sing saleh sering didamel tenggone apa banner dicuplik ayatnya. Janganlah kamu mengira bahwasanya orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Dan dari tafsir Al-Qurtubi itu diterangkan bahwasanya wa idza kana Allah yuhyihim badal mauti liyarzuqahum. Lek Gusti Allah itu mampu menghidupkan orang yang mati. Karena Allah yuhyihim badal mauti, menghidupkan setelah mati. Liyarzuqahum, karena Allah memberikan rezeki. Fa yajuzu an yuhyiyal kuffara liyu'adzibahum. Maka Allah juga bisa, maka Allah juga mampu menghidupkan orang-orang yang kafir setelah mati untuk menyiksa mereka. Lek wong sing apik, wong sing saleh, wong sing gugur di jalan Allah itu dihidup, itu pada dasarnya tidak mati, tapi mereka itu hidup dan mendapatkan rezeki. Maka Allah yang Israel tidak mudah, tidak susah bagi Allah, gampang aja bagi Allah untuk tetap menghidupkan orang yang kafir dan menyiksa mereka. Lalu itu dikatakan wa yakunu fihi dalilun ala adzabil qabr. Ayat ini jadi dalil kalau ada kubur itu ada. Bagaimana? Ayat ini menjadi dalil kalau ada kubur itu ada. Lek wong sing saleh pada dasarnya mereka tidak mati, mereka tetap hidup tapi dan mereka mendapatkan rezeki. Maka orang-orang yang kafir mereka pada dasarnya juga tidak mati, tapi mereka hidup dan Allah menyiksa mereka. Atas dasar ayat ini, maka menurut Imam Al-Qurtubi azab kubur itu ada. Walaupun ada beberapa kelompok umat Islam yang tidak percaya dengan adanya azab kubur. Sing apa yang jauh dari memiliki insya Allah bukan yang duka ya. Cuman kalangan orang-orang Mu'tazilah itu bukan percaya dengan azab kubur. Tapi ada seorang pemikir Islam mempunyai channel YouTube lumayan banyak, jadi penulis aktif. Dulu pernah menjadi wartawan Jawa Pos, pernah mengisi rubrik tentunya beberapa surat kabar. Seseorang ini sarjana teknik nuklir. Dia dekat dengan dunia tasawuf karena bapaknya ini aktif pentorikoh, jadi dia wong pondokan. Jadi pinter sarjana teknik nuklir, tak tanggung sarjana teknik nuklir. Jadi sering memahami Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dilogikakan secara sains. Dia akhirnya ditulis nangri buku. Bukunya banyak yang bestseller. Silakan sampai tahu moco atau enggak. Tapi saya beberapa bukunya, terutama buku si bestseller itu kalau baca damel referensi, damel khazanah ilmu pemikiran. Salah satu buku yang membuat dia sangat terkenal, karena sing rokok Agus Mustafa, seorangnya bernama Agus Mustafa, itu pernah menulis buku judulnya Ternyata Akhirat Tidak Kekal. Itu sampai saat ini bukunya masih enak. Itu pulau model sampai kapan itu? Ternyata Akhirat Tidak Kekal. Bahkan yang memberikan kata pengantar mengenai buku ini, bukunya Agus Mustafa, itu adalah Kiai Bisri Mustafa. Salah, Kiai Mustafa Bisri. Gusmus yang memberikan kata pengantar mengenai bukunya Agus Mustafa memberikan kata pengantar itu adalah anaknya pengarang tafsir Al-Ibrisni. Jadi dia melogikakan secara sains
bahwasanya akhirat itu tidak kekal. Cuman kalau menarik kan ya, ayat tidak kekal. Kalau mau sampai hafal, kalau mau sampai hafal. Ternyata ketidakkekalan akhirat itu bukan karena tidak kekal, tidak. Dan terus dalam pemikirannya Frank Agus Mustafa, akhirat itu memang tidak kekal, tapi bisa dikatakan kekal. Sebab di dalam perspektif ilmu pengetahuan, alam semesta ini itu masih mengembang. Alam semesta itu masih mengembang. Dalam teorinya, suatu saat itu akan menyusut. Nah, ketika kiamat, ini menurut perhitungan Agus Mustafa, itu ketika sudah mencapai 6 miliar, untuk usia akhirat itu 6 miliar. Nah, menungso, umpamanya umat Kanjeng Nabi, urip nang dunya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, mentok-mentok 90 sampai 100 wis gak ono kira-kira. Itu dibales karo Gusti Allah selama 6 miliar tahun lamanya. Maka 6 miliar tahun itu sudah dianggap sebagai kekal. Sebab gak sebanding antara urip sing nang dunya gak sampai 100 tahun, tapi dibales nang akhirat selama 6 miliar tahun. Niku wong gak lama, tapi dia bukan gak under knowledge, dia punya basic ilmu pengetahuan dan ia mempelajari ilmu ayat-ayat Al-Quran. Salah satu buku sing laris maneh ternyata Adam dilahirkan. Jadi dalam perspektif Agus Mustafa, Nabi Adam itu dilahirkan juga. Ini dengan dolenan Gramedia nih buku-buku ini. Dan salah satu buku sing kula waca karangan Agus Mustafa, tapi itu ada buku yang berjudul Tidak Ada Azab Kubur. Tidak ada azab kubur, tapi apa tanda tanya? Logikanya seperti ini. Seseorang ketika menurut dunia urip, harusnya ini logika. Harusnya dia mendapatkan pengadilan itu ketika kiamat. Apa nang kuburan kok wis disiksa? Jadi versinya Agus Mustafa, mungkin versi Mu'tazilah juga seperti itu. Jadi nang kubur itu kalau ngabak, kalau nikmat, sebab pertanggungjawaban manusia itu nanti ketika nang akhirat. Ketika wis kiamat, pertanggungjawaban baru lebih surga, baru lebih neraka. Tapi nang kuburan, nang alam barzakh, nang alam kubur, itu gurung ono azab. Tapi bukannya banyak hadis yang menerangkan tentang azab kubur. Menurut orang-orang Mu'tazilah, menurut Agus Mustafa, seseorang dikatakan mendapatkan azab kubur itu karena di dalam kubur itu dia itu ditampakkan tempatnya nanti di akhirat itu seperti apa. Jadi ketika dia melihat tempatnya nanti di akhirat itu ya Allah, misalnya tempat itu welek, tempat itu neraka, maka sesungguhnya secara psikis dia mendapatkan siksa. Contohnya jenengan misalnya turu mengalami mimpi buruk, dikejar-kejar setan, dikejar-kejar pocong, apapun itu bentuknya, gitu. Anda mengalami tindien. Mengalami tindien itu kan sebuah siksaan. Kape tangi kan? Gak iso. Kape tangi gak iso. Kape tangi lo gak iso. Nah, azab kubur itu seperti itu. Itu versi ini Agus Mustafa. Anda tidur mengalami mimpi buruk itu pada dasarnya siksaan. Lah, itu siksa itu terus berlanjut sampai kiamat. Lah, iya sempit sekali sampai kiamat. Tapi kalau seseorang itu mendapatkan nikmat kubur, maka seperti orang yang tidur mimpi indah, senang guyu dewi, mimpi indah, ya sebagai mimpi indah, pokoknya mimpi basah namanya.
Jadi tidak mendapatkan nikmat yang luar biasa. Padahal dia tidur, tapi dia secara psikis dia bisa tertawa. Dia mendapatkan kesenangan. Nah, tapi jumhur ulama itu mengatakan azab kubur itu ada. Azab kubur itu nyata. Seseorang yang berada di alam kubur, seseorang yang berada di alam barzakh, dia bisa mendapatkan azab kubur, bisa mendapatkan nikmat kubur. Wong ketika oleh azab kubur, naudzubillah min dzalik, tapi lek ono wong oleh azab kubur, bisa saja suatu hari nanti azab kuburnya itu berkurang, akhirnya suatu saat azab kubur itu hilang sebelum kiamat datang. Tapi bisa juga seseorang itu langgone kubur, azabnya semakin hari semakin lama, semakin keras, semakin besar, karena dia mendapatkan dosa jariah. Sing nomor siji man, ketika seseorang mendapatkan siksa kubur, bisa saja siksa kubur itu suwe-suwe entek berkurang sampai dengan beberapa hal, dengan banyak hal. Pun kita terang no, jusi dan ibu kita terang no itu. Bahwasanya ulama ya beda-beda. Apakah pahala yang dikirim oleh orang yang hidup bacaan sesuatu ya, pahala bacaan yang dikirim oleh orang yang hidup kepada yang mati itu apakah sampai atau tidak? Ini kan sudah kita pernah bahas. Kita tidak tahu. Teko teman-teman atau enggak kan nggak ngerti. Ngertinya lewis mati. Kita tidak tahu teko teman atau enggak. Tapi seandainya itu datang teman-teman, maka pahala itu sampai nanggone wong sing mati mendapatkan azab kubur, maka azab kubur itu lama-lama akan berkurang karena kiriman pahala dari orang-orang yang hidup. Setidaknya ulama beda pendapat tentang kiriman pahala kayak teman-teman. Ngirim Fatihah, ngirim tahlil, ngirim Yasin, ngirim sedekah, iki sedekah atas nama kono mayit. Ulama beda pendapat. Tapi setidaknya ulama sepakat satu hal, bahwasanya bila mata Adam ingkota amalu. Ulama kabeh itu sepakat. Kalau seseorang anak Adam itu mati, maka terputuslah amalnya kecuali ilamin sahasil, kecuali 3 hal. Sodakotin jariyah, sodako jariyah. Jadi kan misalnya ono masjid, ono musola, ono pondok pesantren dibangun jenengan nyumbang foto, nyumbang genteng, nyumbang marmer dan sebagainya. Selama masjid itu digunakan, selama itu masih apapun itu bentuknya masih digunakan, maka Anda tetap mendapatkan investasi pahala. Selama barang itu masih ada. Jenengan ada tanah, jenengan wakaf mau kayak masjid, maka selama masjid itu masih ada, tanah itu masih berdiri, masjid nanggone tanah yang sampai wakafkan itu, maka Anda akan tetap mendapatkan kiriman pahala selama masjid itu digunakan. Tidak ada perbedaan ulama sama sekali di dalam hal ini. Ya kirim Fatihah, kirim apa itu kan orang masih berbeda pendapat. Seseorang yang mendapatkan siksa kubur, ketika dia mendapatkan sedekah jariyah benar wis mati, tapi hasil investasinya itu berkembang, akhirnya suwe-suwe siksa kuburnya berkurang bahkan sampai habis. Kita oleh siksa kubur. Al ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Maka ini kula kali panjenengan sebagai wong tua, setidaknya ajari anak-anak kita surah Fatihah. Setidaknya itu menjadi ilmu yang manfaat bagi kita nanti. Ya dengan nguruk anak Fatihah, terus anak saged maca Fatihah, terus anak sholat dan seterusnya, terus anak muri anaknya, maka itu nanti akan menjadi investasi kita ketika kita berada di dalam kubur, karena pahala seperti itu tidak akan terputus.
Makanya kula setuju, nggih kula purun ketika ada rencang sing rekam ngaji niki. Kula jangan kula ngaji sing direkam niki diupload nang YouTube, ini semoga bisa menjadi ilmu yang manfaat, nanti menjadi amal saya nanti yang tidak akan putus ketika di alam kubur. Awaladin sholihin yang mulai, atau mempunyai anak yang mendoakan, anak yang soleh yang mendoakan dia. Jadi ulama tentang 3 hal ini tidak ada perbedaan pendapat sama sekali. Lek masalah tahlil, kirim Fatihah, kirim pahala, ulama masih khilaf. Tapi telu ini tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi seseorang yang berada di alam kubur kok mendapatkan siksa kubur kalau 3 amal niki wonten, 3 amal niki wonten, maka siksa kubur itu suatu saat nanti akan berkurang bahkan sampai habis. Tapi bisa juga seseorang niku nang kubur oleh siksa kubur tambah suwe, tambah abot, tambah keras karena dosa jariah yang dikerjakannya. Nah, misalnya mungkin nanti kalau cerita mau nanggung mulut dibuatkan pun insya Allah mulut tanpa beriki. Orang nanggung kampung ini misalnya gak tahu orang orkesan, marah orang wong yang mencetuskan orkesan. Akhirnya setiap tanggal 17 Agustus orang orkes undang biduan sing pakaian minimalis. Akhirnya itu menjadi adat istiadat diterus oleh generasi selanjutnya. Maka orang yang mencetuskan yang pertama kali itu dia mendapatkan dosa jariah. Tak ono koyok ngono kok dikaiti koyok ngono. Utawa seseorang aku investasi apa ini kayak diskotik. Yang mana diskotik itu menyediakan wanita, menyediakan minuman keras, melok investasi nang dulu. Bener nang dunia oleh duit, oleh investasi, oleh apa? Bagi minuman setiap setahun oleh bagi hasil ini. Tapi karena dia menginvestasikan terhadap sesuatu yang haram, maka ketika dia meninggal selama sesuatu yang haram itu masih ada, masih berlanjut, maka dia akan mendapatkan limpahan dosa setiap hari, tambah suwe, tambah abot. Misalnya orang sing beli akun Bodino, misalnya, yang wong tak teko iki. Terus akune wis bodi, wis tinggi. Marko dikekno nang ngene koncone. Malah didol. Ini kon belum ini. Benar oleh duit, tapi kalau selama akun itu masih digunakan, maka dia akan mendapatkan dosa jariah. Jadi seseorang yang menulis kubur, yang asalnya mendapatkan azab kubur, isap azab kubur itu tambah suwe tambah entek, isap juga tambah suwe tambah akeh, tambah akun. Jadi di dalam kepercayaan ahli sunnah wal jamaah, azab kubur itu ada. Dan banyak hadis sahih yang menjelaskan tentang azab kubur. Kalau buka sahih, hadis sahih Bukhari, kalau tinggal juz 4 hadis nomor 6052. Hadisnya sangat populer, insyaallah jenengan sering mendengarkan hadis ini atau paling tidak tahu formula. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabri. Hadisnya sahih Bukhari juz 4 hadis nomor 6052. Kalau ningali dhewe jenengan negara saya Bukhari jenengan cek. Tapi itu kanjeng Nabi cerita Sayyidina Ibnu Abbas. Ibnu Abbas niku dawuh kanjeng Nabi niku ate liwat nanggone 2 makam, 2 kuburan. Setelah kanjeng Nabi lewat nanggone 2 makam niku kan. Faqala innahuma la yu'adzibani. Kanjeng Nabi matur sesungguhnya 2 orang ini lagi mendapatkan azab kubur, sedang disiksa. Wa ma yu'adzibani fi kabirin. Dia itu mendapatkan siksa, dia itu disiksa bukan karena dosa yang besar. Amma hadza fakana la yastatiru min qawlihi. Sing iki disiksa karena nguyuni, karena dia tidak bersuci setelah kencing. Wa amma hadza fakana
ayam hidin kalimati sing iki disiksa karena sering adu domba. Sering adu domba. Kanjeng Nabi liwat nang kuburan terus kanjeng Nabi pirsa lek dua makam ini, dua kuburan ini sedang disiksa oleh mendapatkan siksa kubur, mendapatkan siksa kubur bukan karena hal yang besar, sing siji karena ngoyo, sing siji karena seneng adu-adu. Maka dari itu, kula kali panjenengan niku sing ngati-ati temen masalah ngoyo. Terutama kaum perempuan, sing mungkin kaum perempuan kan lebih spesifik lagi, dia mempunyai kebutian dan lain sebagainya. Kula panjenengan misalnya ngoyo terus pengentekno ngoyo gak wis angger wae terus nyipat terus mau digawe salat, maka salatnya tidak sah. Makanya itu kula pribadi, insyaallah kula ini boten termasuk wong sing apa istilahnya itu? Ragu-ragu itu lho. Was-was. Kula boten termasuk wong sing was-was. Was-was itu ya gak apik. Cuman lek sembrono ya gak apik. Cuman lek kula pribadi niku ketika kula nang gone mall, ketika kula nang mall, lek mall niku hanya menyediakan urinoir. Urinoir apa urinior iki sing apa? Sing nang gone tembok tok niku sing ngadeg niku. Ya ngomong enak iki. Niku potensi nyipratnya kan sangat tinggi. Potensi nyiprat itu kan sangat tinggi. Kula pribadi boten purun, lek ngoyo nang model wae boten purun. Kecuali saya punya keyakinan engko aku misalnya sembahyang apa? Misalnya isuk nang mall jam 10 nang mall, terus kudu ngoyo terus hanya ada urinoir. Malah aku kok jam 1 wis mulih terus jam 1 sembahyang nang gone oke. Karena urinoir apa urinior niku sing nang mall-mall itu potensi nyifatnya kan sangat tinggi. Ini ngoten to ngadeg terus mari ngono langsung apa nang ini. Terus ya dibuka seritinge tok, dibuka seritinge tok kata-kata banyune niku yo rada angel. Potensi nyipratnya itu sangat tinggi. Jadi lek kalau pribadi menganggap lek nang urinoir itu pasti nyiprati. Dengan makanya insya Allah gue bukan termasuk golongan sing was-was. Cuman lebih hati-hati. Ini harus kita perhatikan benar-benar kita perhatikan. Wah, niku ternyata banyak di antara orang yang mendapatkan siksa kubur karena intaulihi, karena uyui. Jadi ada hadisnya sore. Kanjeng Nabi lintang nanggone kuburan, ada dua makam yang mendapatkan siksa kubur, sing siji karena gak bersuci dari kencingnya, yang satu karena sering adu. Nah, wong malah kuatar nang ngene pinggir rembong ngono ae, tambah tak karu-karuan ya, tambah sembrono tak kan sembrono. Malah ke salat, ora suci. Yo kan yo gak bisa gitu juga. Dan anjane hadis napa? Summa da'a bi asibin rabbi. Kemudian Nabi meminta pelepah kurma yang masih basah. Wasaqahu bisnaini. Kemudian kanjeng Nabi pecah niku mang iker tadi loro. Fa ala hadza wahidan summa qala la'annahu yukhaffafu anhu ma lam yabsa. Terus mari ngono pohon niku mang ditanam nang ngene pojoke kuburan-kuburan. Terus kanjeng Nabi matur la'allahu yukhaffafu anhu ma lam yabsa. Semoga ini menjadi meringankan keduanya selagi belum kering. Semoga ini bisa meringankan siksa keduanya selagi ini belum kering. Maka itu ulama akhirnya mengkiaskan nek ana wong mati nang dikeki banyu, dikeki kembang. Ngobrol-ngobrol nang kene iki lho, kan ngono adate. Dikeki banyu, dikeki kembang. Niku dikiaskan karo hadis iki. Menawa sing mayit iki oleh siksa kubur, kembang ambek banyu iki iso ngentengno siksa kubure mayit. Jadi dikiaskan dengan itu harapannya agar mayit yang berat nang ngisor iki man iku oleh donga dientengno siksa kubur.
Terus kata-kata kan ya tanduran kanggo dua sisinya, dua sisi kepala dan kaki. Itu udah dibiaskan karo hadis iki. Misal bener apa mboten iki wae alam cuma dibiaskan gitu aja. Dibiaskan kalau dari ini sing apa sing kopi sing pasti tidak ada. Cuma dibiasno. Kanjeng Nabi biyen ana wong disiksa nang jero kubur, Kanjeng Nabi itu membelah pelepah kurma yang masih basah terus didele nang kuburan ini mayit sing kena siksa niku menawa iki iso ngeringanno siksa wong iki. Terus akhirnya dibiaskan seperti itu. Jadi lek kuburan dikai kembang, disirami kembang, iku jek ono dalile, masih ada dalile kias. Tapi balik nang keterangan wingi nane lek ari-ari kok dikai kembang, dikai lampu, dikai bumbu gak ono. Dalile, wis nek goleki dalile lek ono tekno kula. Masih kias. Gak ono. Wis kek sampeyan kek kula. Kula wis insyaallah gak karo. Tapi lek kuburan dikai kembang ono dalile. Senajan kias. Iki kias iki. Pun lanjutan ayat. Kira kami ya. Sajam. Pun sajam ya. Pun. Sajam ya. Ini masih dawa mana nih keterangannya. Pun. Ini jadi kalau titik tenang. Tapi sajam ya muncul nih. Terus mau. Sebab kalau singkat titik. Lima yuktalu fi sabilillahi amwatun. Jangan kamu berkata kepada orang-orang yang dibunuh di jalan Allah sebagai orang yang mati. Yang dimaksud mengenai ayat ini adalah orang-orang syahid. Kenapa orang-orang itu dinamakan syahid? Dari tafsir As-Syawi dikatakan, wahum asyhada'u wa summu bidzalika li'anna wahum syaitan darussalam inda furujiya minal badan. Dikatakan mati syahid karena dia itu adalah semacam arwahahum di antara arwahahum karena rohnya itu menyaksikan tempatnya syahidat darussalam, menyaksikan tempatnya nanti yang dimaksud adalah surga indah furujiya minal badan ketika roh itu keluar dari badan. Jadi orang dikatakan mati syahid itu kenapa? Karena dia itu menyaksikan, rohnya itu menyaksikan tempatnya nanti nanggoni akhirat, yang dimaksud adalah surga. Dia itu menyaksikan ketika roh itu keluar dari badan. Atau bisa juga diantar malaikat atas jadilah binasyihi di Islam. Atau bisa juga dikatakan karena malaikat itu menyaksikan dia itu menolong agama Islam. Jadi kenapa dinamakan syahid? Ada dua jawaban. Jawaban yang pertama karena malaikat itu, jawaban yang pertama itu karena ruhnya menyaksikan ketika keluar dari badan itu, menyaksikan tempatnya nanti. Yang kedua karena malaikat itu menyaksikan dia itu kalau dia memang menolong agama Islam. Fatahya walakin la tashurun. Bahkan sebenarnya mereka hidup tetapi kamu tidak menyadarinya. Maka dari itu, lewat ayat ini kita bisa memberi kesimpulan. Ya. Kita bisa menyimpulkan bahwasanya orang-orang yang gugur di jalan Allah itu pada hakikatnya dia tidak mati, dia hanya berpindah tempat. Nah, itu dari tafsir As-Syawi ini dikatakan begini sih. Ini. Wa inna ma huwa intiqalun min dari katidri ila dari sofa. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang gugur di jalan Allah, wong-wong sae-sae, itu pada dasarnya dia itu tidak mati, dia itu hanya berpindah dari tempat yang kotor ke tempat yang jernih. Yang dimaksud tempat yang kotor itu adalah dunia, yang dimaksud tempat yang jernih itu adalah akhirat. Dan dari rumah yang penuh dengan kesedihan bila dari surur kepada ke rumah yang penuh dengan kebahagiaan. Dari dunia yang penuh dengan kesedihan ke pindah nanggonin akhirat yang penuh dengan kebahagiaan.
Makanya ini saat ini itu lebih populer ketika kalau ada orang alim, ulama yang meninggal itu dikatakan intikal ila rahmatillah. Ulama itu sebenarnya tidak meninggal, dia hanya berpindah dari tempat yang kotor ke tempat yang bagus, yang tempat yang bersih, dari dunia ke akhirat. Walaupun kita memang harus bersedih ketika kita ditinggal oleh ulama, harus gak sedih ditinggal ulama yo mati. Kita ditinggal oleh ulama, oleh seseorang yang alim, orang yang soleh, ini kita memang harus bersedih. Karena apa? Ada sebuah makalah mautul alim, mautul alam. Matinya orang yang alim itu adalah matinya alam dunia. Ketika kita ditinggal oleh orang yang alim, kita belum tentu mendapatkan pengganti yang sederajat dengan dia. Ibarat kata sing mati itu ya ono sing ganteni, tapi kalau lampu mari lampu satu spot sing ganteni mungkin 10 kan. Ono pengganti, tapi penggantinya itu tidak akan sama dengan yang meninggalkan kita. Jadi kita harus sedih memang ketika kita ditinggal oleh orang yang alim. Tapi di sisi yang lain, sebenarnya orang yang alim itu bahagia karena dia sudah berpindah dari rumah, dari negara yang penuh dengan kesedihan yaitu dunia, pindah ke negara yang penuh dengan kebahagiaan yaitu akhirat. Wis boten mikir lah. Wong sing alim-alim, wong sing ulama-ulama itu kok anak-anak mangan opo, kok umat kok apa? Anak-anak iso nyambut gawe opo wis boten mikir pondoke kok sing terus napa boten mikir. Dia sedang mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Jadi mautul alim, mautul alam. Dan memang diriwayatkan, ini hadis sahih juga. Ini sahih Muslim hadis nomor 1887. Bahwasanya ruh-ruhnya orang yang meninggal, roh-rohnya orang yang soleh, itu berada di dalam rongga burung yang berwarna hijau. Dengan sakit tingali teng sahih Muslim hadis nomor 1887 tentang kanjeng Nabi itu pernah ditanggleti tentang ayat Al-Imran ayat 195. Enten sahabat sing tanggel kanjeng Nabi, rohnya orang-orang mukmin, rohnya orang-orang yang syuhada, orang-orang yang mati di jalan Allah itu teng pundi. Terus kanjeng Nabi jawab, arwahuhum fi jawfi qalirin khudri. Arwahi wong-wong sing arwah mereka itu berada di tenggorokan tembolok hijau di dalam rongga burung yang berwarna hijau. Hadisnya sahih. Wawahan seperti apa bentuknya? Laha qanadilu mu'allaqatun bil arsy. Dia mempunyai pelita-pelita atau lampu-lampu yang tergantung di dalam arsy. Tasrahu minal jannah, dia bebas keluar masuk ke surga. Nggih wawahan, tapi ini menjelaskan bahwasanya siksa kubur ada, nikmat kubur ada. Mugi-mugi kula kali panjenengan kabeh nang ngene selamat dari siksa kubur oleh nikmat kubur. Sebab apa? Kita semua sing saiki orang kan siapapun yang hidup itu dulu itu pernah mengalami dia berada di dalam kandungan, di dalam rahim seorang ibu. Ketika kita berada di rahim seorang ibu, kita itu berada di tempat yang sangat sempit. Mari keluar dari lubang yang sempit. Mari keluar nanggonin dunia yang luas. Kalau panjenengan dia nanggonin rahim ibu, itu sempit terus keluar dari lubang yang sempit terus metu nang dunia sing ombo kaya ngene. Lah, bagi orang-orang yang mukmin, bagi orang-orang yang soleh, ketika suatu hari nanti seorang itu meninggal, maka dia masuk ke dalam lubang yang sempit, tapi pada dasarnya dia berada di alam barzakh yang luas. Jadi contoh ini kalau diibaratkan dunia ini seperti rahim seorang ibu, sementara alam barzakh itu seperti halnya dunia saat ini. Kalau kalian dulu lahir namanya rahim sempit,
terus metu nagari dunya ombo. Mugi-mugi kula kali panjenengan pamit ketika mati, ketika sedo terus masuk nagari lubang yang sempit, tapi kita masuk nagari alam barzakh yang luas dan kita mendapatkan nikmat kubur. Amin amin ya rabbal alamin. Pun jika semangat mugi-mugi tadi kita manfaat. Subhanallah wa sallallahu alaihi اللهم اجعلنا واولادنا وذرياتنا من اهل الدين واهل الخير ولا تجعلنا واياهم من اهل الشر والظاهر اللهم اجعلنا واياهم من عبادك الصالحين اللهم اختم لنا بالاسلام اللهم اختم لنا بالايمان اللهم اختم لنا بحسن الخاتمه اللهم اختم لنا بقول لا اله الا الله ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد النبي wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Abu Bijing sakit pretun, sakit boten ngali keluaran acara soalnya buka kios buka boten, tapi boten enten sholawatan tapi pretun teman-teman nanti insyaallah kalau kabari malih tapi enten sholawatan di tetep ngaos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.